Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofi, NIM 4611421020. Di sini saya akan membuat program yaitu untuk menjumlahkan antara dua buah matriks menggunakan bahasa C++. Oke, langsung saja kita ketikkan include iostream using std, kemudian integer main, tak lupa filenya disimpan. Langsung saja kita buat variabelnya dulu. Integer kita butuh baris, kolom, kemudian matriks A, kita kasih 10, kemudian matriks B, kasih 10, kemudian begitu juga hasil 10 juga. Oke, sekarang kita bisa buat tampilan judul atasnya, cout. Penjumlahan antara dua buah matriks. Kemudian kita tampilkan lagi outputan. Kalau penjumlahan syaratnya kan kolom dan baris antara matriks yang satu dengan matriks yang lain atau matriks B itu harus sama. Jadi kita buat baris dan kolom antara dua buah matriks harus sama. Kemudian kita bisa buat lagi outputan buat nanti user masukkan berapa jumlah baris dan kolomnya. Oke, jumlah baris kita simpan ke variabel baris. Jumlah kolom ini kita simpan ke variabel kolom. Oke, setelah mendapat berapa jumlah baris dan kolom ini bisa kita gunakan nantinya untuk membuat inputan, berapa kali diinputkan. Oke, kita cout lagi. Entry matriks A, memasukkan elemen matriks A. Kemudian setelah itu kita bisa buat looping for integer I sama dengan 0, kemudian I kurang dari baris, I plus plus. For integer C sama dengan 0, C kurang dari kolom, dan C itu plus plus. Maka dia akan mengeksekusi yang ini. Cout, masukkan baris ke, ini kita bisa masukkan I sesuai yang I, karena I dimulai dari 0, maka kita bisa tambah 1, biar I-nya masukkan baris ke 1, tidak baris ke 0. Masukkan baris ke 1, kolom ke C, oke. Setelah ini kita simpan ke matriks A, ini sesuai I, kemudian C. Kemudian kita bisa buat lagi untuk pengentrian matriks kedua atau matriks B ya. Kita bisa copy kemudian pastekan di sini matriks B. Masukkan elemen-elemen matriks B. Ini sama. Kemudian ini matriks B. Kemudian penjumlahan dua buah matriks. Kita bisa buat cout. Hasil penjumlahan matriks A dan matriks B adalah buat looping lagi for integer I sama dengan 0, kemudian I kurang dari baris, I plus plus. Buat looping lagi for integer C sama dengan 0, C kurang dari kolom, C plus plus. Eksekusi. Hasil I dan C itu sama dengan diambil dari perhitungan matriks A, indeksnya sesuai I sama C, ditambah matriks B, indeksnya sesuai I dan C. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Hasil I dan C. Oke, ini kita kasih berubah gitu.
ya setelah satu baris dia enter, kita buat sifat. Jadi kita buat deklarasi kita sama dulu, kita bikin integer berupa baris, kolom, matriks, kita kasih 10 sampai 10, kemudian x-nya juga gitu, dan hasilnya sampai 10. Kemudian ini sifat penjumlahan antara dua matriks ini seperti itu, tidak begitu. Kemudian karena penjumlahan antara dua matriks itu syaratnya garis dan kolom antara matriks yang satu dan matriks yang lain itu sama, maka kita buat outputan juga ini di bawahnya agar user tahu bahwa penjumlahan antara dua matriks ini hanya bisa dilakukan jika baris dan kolomnya itu antara matriks satu dan matriks dua itu harus sama. Jika berarti 3 kali 2 dan 4 kali 2 itu tidak bisa, harus sama, misal 3 kali 2 dan 3 kali 2. Kemudian setelah tampil outputan seperti itu ini, kemudian tampil ini jumlah baris. Pengguna disuruh untuk memasukkan berapa jumlah barisnya, kemudian disimpan ke variabel baris, kemudian jumlah kolomnya berapa, disimpan ke variabel kolom. Nah, ini baris dan kolom ini setelah penggunaan inputkan nantinya bisa digunakan untuk grouping di sini. Jadi ini buat bahan untuk berapa order yang diinginkan. Dan baris dan kolom ini bisa digunakan untuk penginputan elemen-elemen matriks. Contohnya ini entry matriks A. Kemudian kita dulu memasukkan elemen-elemen matriks A. Dan for integer I sama dengan 0, I-nya dimulai dari 0, kemudian I kurang dari baris, kemudian I plus plus. Maka eksekusi ini for integer J sama dengan 0, J kurang dari kolom, I plus plus. Jadi ini dieksekusi satu baris dahulu. Apabila baris ke 0, I-nya 0, artinya kan misalnya jumlah baris yang diinginkan adalah 2 dan kolomnya 2. Jadi kan I yang pertama itu 0, 0 kurang dari 2 benar, maka ia mengeksekusi 0. For integer J sama dengan 0, 0 apakah kurang dari kolom, J-nya misalnya tadi kan 2, berarti 0 kurang dari 2 benar, berarti dia akan mengeksekusi yang ini. Masukkan baris ke I tambah 1 karena ini itu dimulai dari 0 dan biar tidak bingung dan saya menginginkan outputannya masukkan baris ke 1, maka I tambah 1, kemudian kolom ke J plus 1, J plus 1, jadi karena J sama dengan 0, maka tambah 1 agar kolom ke 1. Kemudian pengguna memasukkan inputannya, kemudian disimpan ke matriks A, I, matriks A, indeks ke I dan J. Kemudian apabila tadi kan J-nya kan 0, kemudian apabila disimpan naik lagi untuk integer J-nya itu sama dengan 1. Apakah 1 itu kurang dari 2 benar, maka dia kan pengguna disuruh menginputkan lagi. Kemudian simpan, kemudian naik lagi, sekarang J-nya adalah 2. J apakah kurang dari 2? J 2 apakah kurang dari kolomnya tadi? Kolomnya tadi kan 2, berarti 2 kurang dari 2 salah. Jadi salah, dia akan naik ke atas untuk ganti baris. Sekarang I-nya itu sama dengan 1. Apakah 1 itu kurang dari 2? Ya, benar. Maka dia akan mengeksekusi seperti yang tadi sampai I-nya tidak memenuhi. Kemudian sama halnya untuk pengentrian matriks lebih sifat sama ya seperti entry matriks A. Kemudian kita langsung ke penjumlahan. Ini untuk pengoperasian sifat. Kita buat judul lagi hasil penjumlahan matriks A dan matriks B. Nah, kita buat looping lagi for integer I sama dengan 0, I kurang dari baris, I plus plus. Kemudian kita buat lagi for integer J sama dengan 0, J kurang dari kolom dan J plus plus. Maka hasilnya kita ambil hasil I, kita ambil hasilnya itu indeksnya disesuaikan sama I dan J. Kemudian hasilnya itu didapat dari matriks A, kita ambil indeksnya itu sesuai yang I, kemudian J ditambah matriks B sesuai I dan J. Apabila matriks A ini contohnya kan matriks A ini dimulai dari 0 dan J-nya dari kolom. Jadi matriks baris pertama dan kolom pertama. Kemudian matriks B sama ya, ini baris pertama dan kolom pertama dijumlahkan. Kemudian kita tambahkan hasilnya sifat hasil I dan J. Kemudian kita buat outputannya itu seperti matriks. Jadi setelah baris pertama itu enter. Jadi kita buat sifat enter. Oke, kita periksa lagi. Kita tambahkan biar tampilannya bisa menyerupai matriks. Oke, coba kita run. Misalnya jumlah baris 2, kolomnya 2, misalkan ada matriks, kita masukkan sembarang angka yang itu 1. Hasil penjumlahan matriks A dan matriks B adalah harusnya sesuai ya, masuk baris ke 1 dan kolom ke 1 dari matriks A ditambahkan matriks B yaitu baris ke 1 kolom ke 1. 4 tambah 5 9, kemudian 5 tambah 6 11, kemudian 3 tambah 3 6, dan 2 tambah 1 3, sesuai ya. Oke, coba kita run lagi. Misalnya jumlah baris 3, jumlah kolom 2. Kita masukkan sembarang angka.
artinya garis 3, 1, 2, 3, dan kolom 2, 1, 2, 4. Kemudian 5 tambah 3, 8, 3 tambah 2, 5. Oke. Kemudian garis ketiga di sini 8 tambah 4, 12, 9 tambah 1, 10. Kemudian 7 tambah 3, 10, dan 5 tambah 4, 9. Nah, berarti programnya berhasil juga. Baik, yang kedua saya akan membuat operasi kata sebenarnya sama seperti yang tadi, cuma operasinya dibanding gitu maksudnya. Yang tadi seperti tadi kita buat pada bentuk, kita buat saya kecil dari kolom, kemudian A, matrix B, A, matrix B, hasil. Nah, setelah itu kita tuju lagi seperti sifat garis dan kolom tanpa dia fix harus sama. Kemudian sifat lagi buat berapa jumlah garis, sifat ke variabel garis, sifat setting kolom, berbagi matrix A, sifat masukkan elemen matrix A. Oke. Nah, kita bisa buat seperti form integer I sama dengan 0, I kurang dari garis, kemudian I plus plus. Lalu lagi integer C sama dengan C kurang dari C plus plus. Kemudian C out. Masukkan garis ke ini sampai 1, kolom ke C plus 1, simpan ke matrix A sesuai I dan seterusnya. Kita bisa copy buat matrix B. Matrix B, matrix B. Sifat hasil dari matriks A dikurangi matriks adalah bergabung for integer I sama dengan 4 dikurang dari garis I plus plus for integer C sama dengan dikurang dari kolom C plus plus isi. Hasil kita tulis matrix sesuai indeksnya I dan J, dan ambil matrix dari A dikurangi matrix B sesuai I dan J. I, J, I out, and apply. Kita bisa dulu untuk ayat string di sini seperti itu. Terus juga beberapa matrix, kemudian nanti dia antar garis dan kolom atau objek antara dua matrix harus sama. Sifat jumlah garis, kemudian masukkan sifat garis, jumlah kolom,
I sama dengan on 0, I kurang dari garis I plus plus. Misal dari titik, berarti ini mengulang ke titik 0, 2, 0, 1, kemudian 2. Kemudian kolomnya misalnya ini 2, berarti nantinya ada 2, 0, dan 1. Contoh seperti ya, misalnya I 0, I kurang dari garis, tadi kan garisnya di sini 3, berarti benar dia eksekusi yang ada di sini. Nah, apabila 0 benar kurang dari 2, dia akan masukkan lagi. Kemudian disimpan ke matriks A dalam bentuk X, Y, I, dan J. Kemudian sudah disimpan naik lagi untuk yang ke 1. Karena ini kan J plus plus. J ke 1 apakah 1 itu kurang dari kolomnya tadi, kolomnya tadi 2, berarti dia akan menambahkan ini lagi untuk memasukkan garis ke I. I-nya tadi kan 0 ya. Ditambah 1 berarti tetap 1 garis ke 1 kolom ke J plus 1. Tadi J-nya kan 1 ya. Ditambah 1 berarti 2. Berarti masukkan garis ke 1 kolom ke 2. Lagi. Kemudian naik lagi. Sekarang J-nya tambah 1. Berarti kan J-nya sekarang 2. Apakah 2 itu kurang dari kolomnya? Isi kontak itu. Berarti dia akan naik ke atas untuk I plus plus. Itu I-nya tambah 1. 1 apakah kurang dari garisnya yang tadi? Garisnya tadi kan 3. Mengulang-ulang tadi seperti yang tadi hingga I-nya tidak memenuhi. Hingga J-nya tidak memenuhi. Begitu juga saat I-nya dicek, kan ini I bertambah terus, saat I-nya dicek dan tidak memenuhi, maka dia akan begitu juga saat operasian matriks B. Kemudian penghubungannya pengoperasiannya saat ini kita buat judulnya hasil dari matriks A dikurangi matriks B adalah kita buat definisi positif kurang dari garis plus plus injeksi sama dengan jika dari kolom J plus plus. Nah, kita buat hasil, kita buat variabel hasil itu sesuai indeksnya I sama J. Nah, gimana hasilnya didapat? Hasil didapat dari pengambilan elemen dari matriks A dan indeksnya itu sesuai I dan J. Apabila I 0, J 0 berarti garis pertama dan kolom pertama. Apabila I-nya itu 0, J-nya 1, berarti kan garis pertama kolom kedua. Jadi juga seterusnya. Nah, ini diambillah matriks B dari sini tadi. Dari kemudian masukkan elemen-elemen tadi. Kemudian dari matriks A elemen A dikurangi elemen dari matriks B. Kemudian ditambahkanlah hasilnya. Itu sesuai indeks ke I dan J. Jadi kita seperti itu. Oke, ini coba kita tarik. Matriks B. Coba kita maksudnya kita balik dari matriksnya kalau terus dari sini. Dan hasil dari matriks A dikurangi matriks B. Garis ke 1 kolom 1 2 dikurangi garis ke 1 kolom 1 dari matriks B. Kemudian dari matriks A garis ke 1 kolom 2. Saya menambahkan juga untuk bilang dari atau kita coba lagi dengan garis dan garis garisnya dari Baik, untuk selanjutnya saya akan membuat perkalian scalar, jadi matriks dari bilangan nantinya akan dikalikan. Seperti biasa, buat file, simpan, ini dengan status type-nya gitu. Kemudian kita buat variabel integer garis kolom A itu sebagai bilangannya akan dikalikan dengan matriksnya, kemudian matriks isi 10 dan 10 hasil yang 1 10 out perkalian scalar pada matriks. Si out sama ya, atau berapa jumlah garisnya dan kolom jumlah garis. Kemudian klik angka yang akan kita sifat kemudian
integer I sama dengan I kurang dari baris I plus baris. Integer J sama dengan J kurang dari kolom J plus eksekusi ini sifat masukkan baris ke I tambah 1 satu J tambah 1 simpan ke matriks sesuai I dan J. Sifat hasil perkalian skala dan angka tersebut nah, berapa seperti sama dengan I baris I plus baris J kurang dari kolom J plus baris hasil jadi sesuai I dan J. J itu didapat dari A dikali hasil sesuai I dan J. Jawaban sifat matriks I hasil berarti setelah garis measurement status definition. Measurement kita butuh garis kolom dan kita butuh hanya satu matriks. Kemudian angka ya, kita buat A ini sebagai angka variabel dari angka. Kemudian ini judulnya perkalian skalar pada matriks. Kemudian sifat jumlah baris berapa baris, simpan di baris, jumlah kolom berapa simpan di kolom. Entry angka yang akan dikali sifat, angka yang ingin dikali simpan di A. Entry matriks. For integer I kurang dari baris dan I plus plus, kemudian integer J sama dengan 0, J kurang dari kolom J plus. Tadi ya, ini untuk diulang-ulang terus untuk memasukkan atau menginputkan agar kemudian bisa memasukkan elemen-elemen dari matriks yang nantinya akan dikali dengan angka. Masukkan baris ke 1, kolom ke 1, simpan di matriks. Kemudian lanjut untuk kolom ke 1, untuk integer J1 berarti masukkan baris ke 1, kolom ke 2. Itu juga seterusnya hingga tidak memenuhi. Kemudian bagaimana perhitungannya? Kalau elemen-elemen matriks ini nantinya akan dikalikan semuanya, nantinya akan dikalikan dengan A ini. Satu persatu perhitungan. Ini kita buat judul hasil perkalian skalar antara matriks dan angka tersebut adalah kita buat looping, baris dan kolom. Kemudian hasilnya itu A dikalikan matriks indeksnya itu sesuai I dan J, diambil dari sini ya, dari inputan elemen-elemen tadi oleh user. Kemudian ditampilkan hasilnya. Kemudian agar rapi setiap ganti baris maka enter ya. Sifat adalah kurang dari J sama dengan 5. Oke, periksa lagi. Perkalian skalar pada matriks, jumlah barisnya ada 4. Maka yang ingin dikali 5 ya. Masukkan baris 1 kolom ke 1 sembarang aja. 4, 5, 6. 4, 2, 3, 5, 3, 5. Hasil perkalian skalar antara matriks angka tersebut ya. Barisnya ada 4, 1, 2, 3, 4 dan kolomnya ada 4. Ini coba kita buat masukkan baris ke 1. Tidak usah pakai ini. Coba run lagi. Dan 4. Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 kalinya 10, berarti 3 kali 5, 15. Dari baris ke 1 ini, baris kedua ini, jadi 3 kali 5, berarti baris keempat, kolom keempat, 3 kali 5,
Misalnya yang ini tadi garis ketiga, kolom ketiga, garis ketiga, kolom ketiga. Ini berarti kita kali 5 dari 15. Kita coba yang lain, jumlah garisnya 2 dikali 3. Kolom garis 2 kolom ketiga. 3, 9, kemudian 1, 12, kemudian garis ketiga di sini. 5 kali 15, 6 kali 3, 18, 3 kali 3, 9. Gitu. Jadi pada matriks dan gitu. Oke, sekarang kita akan membuat perhitungan perkalian dua buah matriks. Kita buat variabelnya integer. Garis A, kolom A, garis B, kolom B, 2 dari 0, 17, kalian dua buah matriks. Perkalian dua matriks hanya bisa dilakukan apabila kolom A itu sama dengan ukurannya dengan baris B. Oke, kemudian kita bisa lihat berapa jumlah garisnya, kolomnya. Garis A, 7, kolom B. Oke, dia dan B. Nah, ini A dulu, kolom A dulu aja. Ini matriks B, garis B kolom B itu matriks A sesuai garis sama kolom A. Matriks B itu garis B kolom B. Kemudian matriks C itu hasilnya nantinya yaitu baris A dan kolom B. Oke, sekarang kita buat kondisi menggunakan if else yang mana program ini hanya bisa dilakukan apabila kolom matriks A itu sama dengan baris matriks B. Jadi if sama dengan kolom A sama dengan baris B, maka dia akan mengeksekusi, dan apabila kondisinya selain dari itu artinya salah, kolom A itu tidak sama dengan baris B, dia akan mengoutputkan atau menampilkan bahwa operasi tidak bisa dilakukan, syarat perkalian dua matriks tidak memenuhi. Kemudian cout and the line. Setelah itu kita buat program agar apabila dalam kondisi kolom A itu sama dengan kolom B itu dieksekusi dengan benar. Yang pertama, kita bisa mengentrikan matriks A terlebih dahulu. Seperti biasa, kita buat judul cout memasukkan elemen-elemen matriks A, rapikan, kemudian underline. Setelah itu seperti biasa untuk mengentrikannya kita buat pengulangan menggunakan loop for integer i sama dengan 0, i kurang dari baris A, kemudian i++, kemudian kita buat lagi pengulangannya for integer j sama dengan 0 dan j kurang dari kolom A, karena ini untuk pengentrian matriks A, jadi baris dan kolomnya itu khusus untuk matriks A. Kemudian cout untuk masukkan baris ke dan sesuai i plus 1 karena i nya dimulai dari 0, kemudian kolom ke sesuai dengan j plus 1 karena j nya dimulai dari 0. Jadi biar tidak bingung, dimulainya tampilannya akan dibuat masukkan baris ke 1, kolom ke 1 untuk pertamanya, kemudian disimpan ke matriks A. Kemudian kita bisa copy untuk pengertian matriks. Oke, setelah itu kita bisa copy, kemudian pastekan di bawah untuk pengentrian matriks yang B. Oke, yang A tadi diganti menjadi B ya.
ini B, ini B, ini B. Kita buat perhitungan. Oke, sekarang kita buat perhitungan matriks A dikali dengan matriks B. Seperti ini. Kita buat for integer I sama dengan A, I kurang dari baris A dan I plus plus. Kemudian buat lagi looping for integer J sama dengan 0 dan J kurang dari kolom B ya. Kemudian J plus plus. Buat lagi looping for integer K. K sama dengan 0, K kurang dari K itu baris AB atau bisa juga kolom A ya. Kemudian K plus plus maka eksekusilah yang ada di sini. Kita buat jumlah sama dengan jumlah, yaitu kita ambil elemen dari matriks A, yaitu indeksnya sesuai I dan K, sedangkan dikalikan, setelah itu dikalikan dengan ambil elemen matriks B di indeksnya sesuai K dan J. Kita buat simpan di matriks C, itu indeksnya sesuai I dan J, itu adalah sama dengan jumlah. Kemudian setelah disimpan jumlahnya dienolkan lagi. Kemudian kita buat outputan untuk hasilnya. Kita buat judul hasil dari perkalian antara matriks A dan matriks B adalah, kemudian underline. Oke, setelah itu kita bisa buat looping lagi karena kita mau hasilnya itu berupa matriks for integer I sama dengan 0, kemudian I kurang dari baris A, I plus plus, kemudian buat looping lagi for integer J sama dengan 0, J kurang dari kolom B karena itu merupakan hasil dari perkalian antara matriks A dan B, yaitu ordonya ya baris A kali kan kolom B. Kemudian tampilkanlah sifat matriks C sesuai indeksnya sesuai I dan J. Oke, kita cek. Betul, integer baris A, baris B, kolom A, kolom B jumlah sama dengan 0. Kemudian kita buat judulnya, kemudian syaratnya kita tuliskan, kemudian kasih outputan untuk biar user mengetikkan baris A, kolom A, baris B, kolom B. Dari baris A dan baris B, kolom A, kolom B ini kita bisa buat untuk mengisi sebuah matriks A itu sesuai arahnya itu sesuai baris A dan kolom A, kemudian matriks B ya baris B, kolom B, kemudian untuk J nya itu berupa hasilnya yaitu baris A dan kolom B. Oke, seperti biasa untuk dalam kondisi if kolom A sama dengan kolom B, kita perlu mengentrikan setiap elemen-elemen dari matriks A maupun matriks B. Seperti biasa kita gunakan looping for. Nah, ini dari baris A ini kita bisa gunakan untuk batasan ya, untuk mengulang loopingnya itu berapa kali dan pengguna itu menginputkannya berapa kali. Untuk entry matriks A berarti I sama dengan 0, I kurang dari baris A, I plus plus, kemudian begitu juga J sama dengan 0, J kurang dari kolom A, J plus plus. Sama halnya dengan B, cuma diganti dengan A yang tadi diganti dengan B. Matriks A disimpan pada matriks A, kemudian matriks B disimpan ke matriks B. Selanjutnya adalah perhitungan matriks A dikali matriks B. Kita bisa buat looping for integer I sama dengan 0, I kurang dari baris A, I plus plus. Kemudian kita buat lagi looping for integer I, J sama dengan 0, J kurang dari kolom B dan J plus plus. Karena ini nantinya adalah hasilnya. Kemudian for integer K sama dengan 0, K kurang dari baris B atau enggak kolom A kan sama. Terus kemudian K plus plus, maka eksekusilah yang ini. Jumlah tadi kan dimulai dari 0, jumlah ditambah kita ambil dari matriks A elemennya sesuai I dan K, kemudian dikalikan kita
ambil elemen dari matriks B. Nah, indeksnya itu sesuai K dan J. Jadi misal untuk I sama dengan 0, berarti eksekusi yang bawah D sama dengan 0 benar. Misalnya kolomnya 3 atau 2, pasti kan 0 kan ikut. Kemudian eksekusi K 0, K memenuhi. Kemudian jumlahnya dinilai 0, berarti yang pertama adalah matriks A, indeks I dan K. Itu baris pertama dan kolom pertama dikalikan kolomnya itu berapa? B, Kemudian K-nya itu 1, C1, K1. Kemudian dari ini matriks A dikali matriks B kan dikali. Tadi kan disimpan ke jumlah, maka ini di sini jumlah ditambah ini sekarang matriks A baris pertama, kolom K-nya sekarang 1, berarti kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Kemudian ambil lagi matriks B. Ini K sesuai yang di sini berarti matriks B baris kedua. Kemudian J 1, berarti kolom kedua. Berarti matriks A baris pertama, kemudian kolom kedua dikalikan matriks B baris kedua kolom kedua. Nah, ini sudah selesai ya. Kalian matriks yang sudah di matriks 1. Kemudian ditambahkan lagi, kemudian memenuhi lagi sampai tidak memenuhi. Kemudian hasilnya akan disimpan ke sini. Kemudian K dan J. K sekarang kan 1, berarti matriks B itu baris kedua dan C itu kolom kedua. Begitu dijumlahkan, kemudian disimpan ke jumlah. Setelah itu mengulang-ulang lagi, kemudian disimpan ke matriks C. Itu sesuai I dan J. Matriks C, I dan J itu sama dengan jumlah. Nah, setelah disimpan, kemudian dienolkan lagi, maka terus looping lagi ke atas untuk I sama dengan 1 di baris. Nah, dieksekusi seperti yang tadi, mengulang-ulang sampai kondisinya tidak memenuhi, kemudian di outkan. Oke, sekarang kita coba. Oke, coba kita cek ya. Berarti ini baris ke-1 kolom ke-1 3 dikalikan baris ke-1 kolom ke-1 3 kali 5 15. Kemudian baris ke-1 kolom kedua 4. Ini dikalikan baris kedua kolom ke-1 3. 4 kali 3 12. 12 tadi tambah 15 berarti 27. Sekarang baris ke-1 kolom ketiga itu kan 5. 5 dikalikan baris ketiga kolom ke-1 ini 3. Berarti 5 kali 1 5. Berarti 15 tambah 12 tambah 5 sama dengan 32, misalnya ini. Begitu juga seterusnya. Coba ke 35 berarti baris ke-1 kolom ke-1 3 dikali pokoknya yang kolomnya itu 2. 3 dikali 4 12. Kemudian 4 ditambah dikali 2 8. Bentar. 3 dikali 4 12. 12 ditambah 4 dikali 2 8. Kemudian 5 dikali 3 15. Berarti 12 tambah 8 tambah 15 hasilnya adalah 35. Benar. Begitu juga seterusnya ini dan ini. Oke, coba kita lagi untuk perhitungan yang lainnya. Misalnya kalau ordonya salah ya, tidak memenuhi. Kita ambil 2, kemudian 3. Operasi tidak bisa dilakukan syarat perkalian 2 matriks tidak memenuhi. Kita coba lagi buat 4, 1, kemudian 1, ini 2. Kita masukkan. Berarti ordonya 4 kali 2, benar ya? Berarti 3 kali 4 12, kemudian 3 kali 5 nantinya akan di sini baris pertama kolom kedua. Kemudian 4 dikali 4 berarti baris kedua kolom pertama 16. Kemudian 4 dikali 5 baris kedua kolom kedua 20. Begitu juga seterusnya. Oke, coba kita lagi. Misalnya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Bisa ya. Nah, berarti ordernya 3 kali 3. Nah, gitu ya. Sudah sesuai. Coba kita cari tahu apakah perhitungannya benar. Berarti kan baris pertama 3 dikali baris pertama kolom pertama 15 ditambah 4 itu dikali 4 16. 15 tambah 16 berarti 31. 5 kali 7 35. 35 tambah 31 66. Benar ya? Begitu juga seterusnya untuk kolom kedua, kolom ketiga, untuk baris pertama. Coba kita baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom kedua. Berarti A dikalikan kolom kedua, ini yang kolomnya kedua. 3 dikali 2 6. Kemudian 4 dikali 5 20. Berarti tambah 6 26. Kemudian 5 kali 15 5 kali 3 15. 26 tambah 15 41. Begitu seterusnya. Baik, terima kasih. Perkalian 2 matriks berhasil dibuat. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.